Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari kita masih ditakdirkan Allah dalam mengerjakan kebaikan. Mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, masih berhubungan dengan bokok. Allah Subhanahu wa taala bersifat bokok, itu halaman 13 baris ketiga dari atas ke bawah. Artinya baqar, kekal, yakni tiada kesudahan bagi adanya Allah. Allah selalu ada. Adanya Allah tidak berawal, didukung tidak berawal. Apapun yang berawal bukan Allah. Kemudian adanya Allah baqar, kekal, tidak berkesudahan. Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir. Itu yang disebut huwal awwalu wal akhiru. Allah Ta'ala yang awal, maksudnya tidak berawal. Allah Ta'ala yang akhir, maksudnya tidak berakhir. Jangan memaham ayat huwal awwalu, Allah Ta'ala berawal, huwal akhiru, Allah Ta'ala berakhir. Itu kalian pernah belajar tauhid? Orang itu kalau belajar tauhid, memaham Quran pakai terjemahan aja orang itu. Nah itu tuh hati-hati. Nah kemudian dari kita mempelajari bahwa Allah bersifat baqar, kekal, tidak hancur, tidak binasa, maka kita sebaliknya, kita akan binasa, kita akan hancur, kita akan meninggal. Maka dunia ini tempat kita meninggal. Catat, bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat kita meninggal, bukan tempat tinggal. Tempat tinggal kita nanti di akhirat, tempatnya surga atau neraka. Mudah kita min ahlul jannah, surga semua. Itu tempat sebenarnya. Nah lalu proses kita di dalam hidup di dunia ini untuk selamat jembatannya menuju akhirat. Nah apabila sudah seperti itu, ilmunya ada, lalu kita hidup di dunia ini, apakah kita hidup ini mencelakakan ke akhirat kita ataukah menyelamatkan untuk akhirat kita? Filternya di situ. Maka apabila sudah ilmunya dapat, maka tujuan untuk selamat akhirat mewarnai cara kita hidup di dunia. Masing-masing mewarnai cara kita, tetapi tetap di koridor ajaran, aturan, kacamata agama. Nah, untuk mencapai yang Allah sebutkan tadi, tidak ada jalan lain Bapak Ibu kecuali mau menuntut ilmu. Ilmunya yang dituntut. Nah, menuntut ilmu ini ada masa-masanya. Kada selamanya kita bisa menuntut ilmu. Mumpung pian kau berjalan, mumpung pian kau berdengar, mumpung pian nyetir sendiri atau diantar anak, mumpung, kalimat mumpungnya itu namanya mumpung bisa. Karena suatu saat kali bisa. Ilmu yang dituntut yang diutamakan 3: fikih, tauhid, tasawuf. Hancur pahaman Qurannya kalau kada fikih, kada tauhid, kada tasawuf. Hancur pahaman hadisnya kalau kada fikih, kada tauhid, kada tasawuf. Karena fikih sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Karena tauhid sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Karena tasawuf sumbernya pun dari Al-Quran dan hadis. Lalu ulama ahli Quran dan hadis dan seluruh ilmu-ilmu untuk menguasai Quran hadis, ulama-ulama itu lalu membukukan kitab lewat fikih supaya kita benar ibadah kepada Allah. Ini kesimpulan pagi ini, baru amalan
salah dua. Berilmu kali diamalkan salah dua. Berarti serba salah lah dulu. Piannya serba salah. Kita salah sikap menyikapi permasalahan ahlinya. Kalau lalu para ulama ahli mengumpulkan sumber dari Quran hadis tadi yang berhubungan dengan keyakinan yang disebut ilmu tauhid lewat Abu Hasan al-Ash'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Kalau fikih lewat Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kemudian tasawuf lewat Imam Junaid al-Baghdadi, di bawahnya Imam Ghazali sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai kepada Syekh Salah al-Madani. Itu para ulama ahli-ahli semua. Apabila kita kadang masuk di pemahaman ulama-ulama yang perlu sebutkan, keluar mereka itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu banyak zaman ini Pak. Di pengajian itu Quran hadisnya itu mulai. Di pengajian orang itu Quran hadis, Quran nanyain. Nah, bapak di pengajian Quran hadis. Kalau Quran itu boleh pasti bujur. Mau kitab-kitab karangan guru-guru ulama itu bisa juga salah. Mau Quran hadis ini kadang mungkin salah. Bujur, pahaman pian nggak bisa salah. Pahamannya tuh bapak ibu yang bisa salah. Kita bukan mau permasalahan Quran dan hadisnya, yang perlu permasalahan itu pemahamannya ini. Apakah para ulama-ulama yang mau sebutkan dan ngerti Quran hadis? Bukan seperti itu. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Kita dialog kecil-kecilan, debat kecil-kecilan. Mereka anti ulama. Kalau anti ulama, menghina ayat Al-Quran. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Mempelajari Al-Quran tapi berurusan dengan ulama. Satu ayat dari ayat Al-Quran yang permasalahan bisa murtad ya. Orang memaham Quran itu keseluruhan, ibarat jadi tukang tuh lengkapi alat dulu baru boleh jadi tukang. Kata itu Bapak Ibu. Hadis al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu waris para nabi. Ittabi'ul ulama apa inama indallahi ulama. Ikuti para ulama. Karena di dalam pandangan Allah ulama mulia. Hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya ada ulama, Rasulullah pun mengikuti ulama. Berarti kita ngikuti Quran hadisnya terbujur, ngikuti ulama bisa aja salah. Nah, ini ada sinkron pemahaman orang ini. Kita ngikuti ulama, tapi bukan sembarangan ulama. Makanya ada pun mata rantai ilmu yang Allah sebutkan di dalam kitab tadi dari guru-guru sampai kepada pengarang kitab, semuanya bertekal al-alama. Apa arti al-alama? Sangat alim, luar biasa. Kalau hanya al-alim, orang yang alim. Tapi kalau sudah al-alama, orang yang sangat alimnya luar biasa. Itu bedanya. Apalagi al-arif billah, luar biasa. Apalagi al-alim rabbani, luar biasa. Itu ada tekal-tekalnya Pak Ibu, para ulama itu. Nah, kembali lagi kita ke pelajaran. Setelah pian fokus 3 ilmu tadi, fikih, tauhid, tasawuf. Apabila ini Bapak Ibu belum sempurna di dalam pian mengaji atau pemahaman, yang lain nanti dulu. Bukan ulun memilah-milah. Umur belum tentu panjang. Umur belum tentu panjang. Awak belum tentu sehat selalu. Di situ perlu kita menghitung-hitung. Cari guru yang belajar fikih, cari guru yang belajar tauhid, cari guru yang belajar tasawuf. Ulun bukan menyerupin karena mengaji ke guru lain yang buruk sangkalan ulun. Ulun hanya mengatakan yang lebih penting diutamakan daripada yang penting, apalagi kurang penting. Nah, itu mempelipong kita. Nah, setelah paham yang sudah ini menurut anjuran para ulama, sudah paham ya, lalu Bapak Ibu tadi ingat Allah kekal. Kita biasa ada orang takutan mati,
tetap mati. Tahu apabila takutan mati, karena mati-mati. Takutan mati, tetap mati. Pada ini nggak takutan mati. Berarti kalau bunuh diri kita harus berani mati, terlalu sombong. Nah kayak orang berdagang juga, mengharap ujung, takut rugi, lalu berperhitungan umur sudah berapa. Penyakit di Allah ini bermacam. Pantangan dokter apa-apa, obat yang dimakan bermacam. Darah berapa, obat hitungi itu. Ingat sudah, tak salah pemakan kayak apa? Kurang guling, gimana reaksi badan? Kebanyakan guling, gimana reaksi badan? Banyak duit, mau. Ada duit, lebih mau. Berisi anak, mau. Ada anak, mau. Ada bebini, mau. Bebini, ada yang menjawab. Bisa aja juga apa-apa. Bebini satu, mau. Bebini dua, lebih lagi mau. Saya mau. Ibu-ibu pada belaki, mau. Belaki, nah mau sebenarnya. Jar dulu adunya daur wa akhiratum burun. Dunia itu daur, akhirnya tumbur. Pantas Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya lain." Ketahui oleh wahai hambaku, dunia ini permainan semua. Untuk permainan itu yang Allah Ta'ala, bermainlah, ya jangan dipermainkan. Nah itu Pak Ibu caranya. Allah sudah seperti itu. Dan firman-Nya, dunia ini permainan. Bermainlah kita. Bermain menurut statusnya masing-masing, menurut tugasnya masing-masing, tapi ridho Allah adalah. Nah itu lagi. Nah kemudian Bapak Ibu, Pak, ini gangguan final, baru amanah. Sebab kita ini penyempurnaan masalah bokok itu intinya ingat mati. Tapi bagi ulun ada perlu ingat mati itu, karena mati juga isinya di dalam hidupnya apa. Nah itu karena banyak orang ingat mati itu muncul indikasi takutan kemana-mana. Zaman ini jangan virus, orang banyak kematian. Nah ya kalau di rumah jadi diam, saya mati juga. Ada yang sampai ini, ada yang di desa malam, ada yang sampai ini di rumah dia. Tipu kan jadi orang. Kenapa? Karena dulu ada seorang tuh di medsos 2024 nih ada lagi dipandemikan virusnya ganas pada virus corona. Stres dia nanya kalau paranoid. Rencana tuh berarti ada bisnis di situ. Kenapa? Biarkan aja mereka merencana bagaimanapun. Biarkan. Ada katanya Bill Gates, ya biar siapakah Bugis, Balgis ya siapakah, gak tahu urusan. Nah, yuk Bapak Ibu, memikirkan masa depan, dosa yang sekarang, iya. Ikam naklah aina, kalau abah kadadaan lagi mama, andai kata ikam kan mencari, ada aja abah berisi kebun, atau apa banyak.
berapa hektar nakai, insya Allah ikan nakai kada sengsara hidup. Abang basic kebun kelapa banyak, karena kalau panen bulan puasa ke nakai. Yalah iik nakai, tenang aja ikan. Abang basic kebun kelapa, masa depanmu tidak akan melarat. Itu kita dipanggil orang ikan nakai bisa-bisa ikan main lagi. Abah serahkan oleh ikan, abah fokus ibadah, abah anak menghadap Allah, abah sudah Tuhan, mama sudah Tuhan, bisa aja lagi kita mengelola. Itu bujur masa depan nakai, tenang ya. Abah habis-habisan untuk kebahagiaan kamu karena ke depannya nakai, sampai abah memakan sampai sembahyang dengan memikirkan ikan. Rugi apa memikirkan itu sampai kedua sembayangan. Rugi masa depanmu akan memperbaiki kebaikan Allah Ta'ala. Itu wujud. Kalau usah mikirkan masa depan, kita hari ini jenah, besok siapa katakan, siapa yang pasti hidup. Ini kita hari ini harus ada subuh. Siapa yang menjamin pimpinan hadir ini sampai sore hari Senin ini kita bisa hidup? Itu yang kita pikirkan. Yang sekarang ini yang harus kita pikirkan. Yang akan datang pun hanya sekedar rencana. Silahkan, tapi jangan melupakan yang sekarang. Kematian itu baik gue kada bahagianya. Ada yang kayak itu pikir. Orang pernah menghadiri PT Skopindo, minta maaf kalau sini ada hubungan perusahaan PT Skopindo, diminta ceramah di Hotel HBI, tapi yang di depan bukan di belakang tunggu diskotek, ya tahu lah. Orang salah masuk, satpam yang beri warga. Hotel HBI bukan PT Skopindo, itu bukan perusahaan besar, belum diminta. Siapa orang kenal? Guru dijemput ya? Enggak, kamu datang sendiri. Di mana? Lihat tunggu di rumah hotel. HBI itu, guru tahu ya? Tahu. Sering ya? Enggak. Terlalu benar ini. Tapi untuk sering ke Banjar, tahu sebelah kiri itu. Pokoknya bapak tunggu di rumah. Saya nggak tahu tempatnya di mana awalnya. Iya pak. Datang. Ada telepon nggak angkat. Ada. Menjaga satpam. Ada acara jam itu sekian di hotel HBI yang udah banyak dan saya dicocok. Oh iya, bapak belakang terus yang satpam atau yang oh iya, terus hotel naik ke atas tingkat 5 pak. Oh naik sampai mobil warnanya itu ulang tuh sebenarnya. Salah ini turun satpam. Ada lagi satpamnya turun telepon tolong angkat. Di mana pak? Di depan guru. Di mana? Di belakang. Disutainya dulu ya. Belum jadi tahu belakang tuh diskotek soalnya asal masuk. Ya kan bapak, siapa nama dustai resiko. Nah sekalinya maaf lah, maaf. 20 tahun akan datang sudah dirancangnya bos ini. Dia datang dari Jakarta. Umurnya berapa? 76. Tanyakan kepada anggota-anggota yang hadir itu. Oh, dari Jakarta dia itu berapa tahun dia itu? 76 bro. Pintar. 20 tahun dirancangnya. Produk yang akan kita sebarkan seluruh Asia Tenggara. Umur 76 beres dah dunia ini kada belum terus 76 tahun merancang 20 tahun ke depan. Kira-kira rancangan sini itu mana ya sini? Perhitungan. Jadi kalau ulun memantau lagi seperti beliau ini kadang-kadang terjun untuk penyuluhan lagi, penasehat aja lagi, sewaktu-waktu aja, fokus untuk bekal akhirat aja lagi. Apalagi umur 76 itu sudah boros. Sedangkan Rasulullah mengatakan umur umatku antara 60 70, berarti 6 tahun sini sudah lebihan.
Tidak lagi lo memikirkan barang ini, produk ini, produk ini, produk ini. Tidak lagi lo memikirkan turun ini kalau meninggal dalam keadaan apa. Bapak yang itu salah berpikir juga sih ini. Tapi ulun ceramah ada masalah mati pak, atau syukur disuruh buahnya. Ya kalau masalah mati ulun tembak busnya nih. Kembali lagi kita ke pelajaran yang sekarang Pak Ibu. Umur sudah berapa? 60, 70. Nah lalu gangguan ilmu sudah dapat bahwa kita tidak perlu mengingat mati, yang perlu persiapan untuk menghadapi mati. Lo sibuk mempersiapkan terus sampai akhirnya dipanggilkan di mana kan, dipanggil Allah dalam keadaan apa? Yang penting perjalanan itu perjalanan persiapan terus. Itu Bapak Ibu yang penting. Nah kemudian setelah ilmunya dapat, gangguannya lagi sampai final. Gangguannya ini di final sudah disebutkan di Mukhtasar Tadzkiratul Qurtubi. Ruwiya annal abda idza kana fil mauti qa'adat inda syaitanani wahidun an yamini wa akhar an shimalihi. Apabila seorang hamba hendak meninggal dunia, dalam keadaan sakaratul maut datanglah dua orang syaitan. Kita nih musuh ini dalam hidup dua aja, nafsu orang syaitan dua aja. Orang nak bermusuhan orang dua dia nih rugi. Orang mau musuhin orang saleh ini rugi, mau musuhin orang salehah rugi. Orang nak bermusuhi orang yang dimusuhi Allah aja. Orang mau musuhi orang yang dimusuhi Rasulullah aja. Fir'aun memusuhi, Haman memusuhi, Abu Jahal memusuhi, Abu Lahab memusuhi. Adanya Ahmad dan memusuhan dulu. Adanya Udin ada juga, umatnya Hamidah ada juga. Semuanya keluarganya juga. Dua aja musuh, syaitan dan nafsu. Nih nama guru kita. Harus kita persiapkan. Rasulullah sudah mengatakan, dipinang. Apabila kalian lulus, diangkat. Ilmunya sudah dapat yang tadi. Bahwa Allah telah kekal, kita semua binasa. Dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Catat yang baik-baik. Dunia tempat tinggal atau tempat meninggal? Tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Semua orang akan pindah. Nang diam di rumah nang hebat, nang mewah, keluar juga. Karena dia tak ngubuhannya apa di dalam kamar. Nah itu tuh penting tuh. Lalu kita fokus perjalanan hidup mempersiapkan kalau dipanggil didatangkan oleh Allah. Nih finalnya, apabila meninggal atau hendak meninggal manusia, maka datang dua orang syaitan. Sebelum proses kepada ini, 9 orang syaitan menggoda setiap saat. 9 orang syaitan yang musuh kita. Siapa 9 orang syaitan? Pertama Hanzab waswisu fi shalah. Kita digodanya terus di dalam sembahyang. Namanya Hanzab. 9 syaitan. Selamanya syaitan Hanzab ini banyak menggoda orang-orang yang sembahyang. Gimana supaya orang ini kena khusyuk? Gimana orangnya hendak sembahyang sudah waktunya berkumandang, disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, tanggung lagi, ngalang-ngalang, nanti dulu, sebentar lagi. Itu sering terjadi itu. Bermasak laki mau hendak datang ulang aja nggak bermasak laki mau hendak datang makan begini lalu bisa lalu nah bisa tadi. Atau bapak-bapak apakah azan anak manggil tukul bapak manggil tukul gergaji tinggalkan, langsung bisa ditinggalkan. Panggilan Allah lewat muadzin. Syaitan Hanzab ya. Ada lagi Allah
saja. Tahu hamba ini payah berwudu, lalu dia sembahyang sunat, datang ngetakannya Allahu Akbar. Tuh kuncikan dirimu belum tercabut. Maliki yaumiddin. Iya, nah dasar bunyi belum tercabut. Behar waktu sembahyang mahar atau mahar mencari ikan. Dapatnya tabayang sama-sama waktu sembahyang, tabayang uya, tabayang unjun atau uyuh. Nah, bukan keujunan guru-guru tabayang jadwal di mana hari ini. Nah, saya insan pintar, dikira guru-guru bebas budaya syaitan, syaitannya hasil penataran. Lawan apabila dikeluarkannya dari sembahyang, lawan, fokuskan lagi kepada sembahyang. Ini godaan syaitan ini. Berapa persen ingat lawan Allah di ketika pian sembahyang? Jawab masing-masing dia. Yang tahu hati pian, ulun kena orang meneliti hati orang. Ulun pun sibuk memperbaiki hati ulun. Satu, godaan terus. Kita perang terus setiap saat. Yang kedua, walham. Namanya walham. Apa tugasnya? Yaitu mewaswasi mengganggu orang bersuci. Buang air besar, buang air kecil, mandi wajib termasuk. Membersihkan najis termasuk. Diwaswasinya, digudanya, diganggunya. Habis banyak. Tatandu, inya di rumah misalkan. Diwisi, rasa bersih. Di tempat penguburan, was-was. Apabila ada perasaan seperti itu, rasa kada suci, rasa kada bersih, buang rasa itu, munculkan ilmu, yakin suci, hilangnya. Tapi kalau dilayani, berbangat, bertambah was-was itu. Usali fardu subuhi, jangan lagi usali fardu itu jangan. Dilawani paling makmuna samping aja. Lawan, jangan kali dilawan. Fattakhidhu aduwwa innahu lakum aduwwun mubin, ujar Allah Ta'ala. Lawan nih syaitan hantu kuntilanak bedumit jin hantu ini, lawan. Kita masih ada Allah Ta'ala. Jangan mengganggu pikiran kita, hati kita. Ingin menyelinap masuk di perjalanan darah kita. Kita lupa orang Allah. Banyak di perjalanan peredaran darah kita tuh si syaitan ini. Ini masuk lewat mongok, termasuk hati-hati mongok ditutup. Nah ini taruhnya masuk. Ada ditutup-tutup. Syaitan balhan. 3. Jalan bur, jalan bur. Datang ingat kemana? Orang jual beli, ketimbang-timbang, takaran-takaran. Nah, datang mana? Jangan terlalu kayak itu, lambat sugi. Nah, usah. Nah, lalu manakar, apa? Manakar. Nang ini jangan sedikit lah dilabehi niat kesedekah. Nang ini ya, sakalnya dibaliknya penyok di dalam. Ya syaitan kena lambat sugi deh. Ini orang kuat ilmu berberkah syaitan naik hawa. 3. Nang dijual beli, nang ngarampok tuh banyak juga dijual beli. Madunya asli tau lah, cara dia ada di kulkas 2 misalnya, mau mandi Ustaz Kogi asli. Kalau pernah ke tukar madu ada asli. 2, 3 nggak salah. 4, akwar. Nah
Bapak Ibu, akwar ini syaitan mengganggu-ganggu ibu-ibu binian. Mata kita nih supaya mata keranjang juga tuh buat akwar tuh. Hati-hati ibu-ibu, pian gue di luar jadi orang muslimah aja kuat, pian memegang ajaran Islam di luar, mau di dalam rumah ayo gaya barat situ. Di rumah gaya barat, di luar rumah muslimah yang kuat. Di dalam rumah silahkan gaya barat. Gaya barat kayak apa? Pakaiannya. Di rumah, di luar rumah jadi muslim yang kuat. Tahu dia seimbang ya. Biar banyak di rumah, banyak di luar, banyak di luar. Muslimah yang kuat. Biar banyak di rumah, banyak di luar. Orang di rumah, jadi orang barat. Biar aja laki minum kopi itu kesadaran. Bulik bininya. Terus apa juga? Laki minum bulik bini, boleh ada? Bapak-bapak ini juga. Daripada jalan di luar, laki berusaha terus gara-gara bini pakaian kada bujur luar agama. Dilihat juga kalau lakinya boleh bini kita tuh di dalam rumah kayak orang barat biar, tapi jangan ada orang lain, jangan pembantu di rumah tuh, jangan ada dangsana kita, jangan ada boleh di rumah pembantu di dalam kamar biar aja nanti itu kalau masuk orang itu nggak boleh ilah boleh ayo. Daripada melihat tinggi orang, baik melihat tinggi seorang. Maaflah, daripada mangsawer bini orang, baik mangsawer bini orang. Mati ibu-ibu lah, hadirin orang ini. Dan orang mau ikat tujuh melihat bini orang, bini seorang nanti hati. Ujar Nabi, apabila engkau kagum melihat seorang perempuan di luar, pulang ke rumah, istrimu pun yang kamu lihat itu ada pada dia. Kalau percaya di hati jujur ada dia. Nih apa? Apabila berpengantinan untuk pina maksiat di situ, bidu wanitanya macam-macam, seorang makan lesuk sampai tak hidung, boleh. Umat, dia umat, boleh. Yang kelima, wasna. Ini syaitan memberantakan kepala apabila hendak sembahyang, pina terganggu, kepala pina pusing, hendak bangun bela sembahyang. Nah, wasnanya memukul kepala seorang. Orang boleh sembahyang subuh dulu kadang kau tepat waktu jam 7 orang boleh bangun. Apa? Orang pusing kepala dulu. Nah, wasnan. 5, tibrun. Syaitan supaya kita sakit hati. Ya, ikam sakit hati, ikam sedih. Nah, itu syaitan dan berungarannya itu. 7, dasim lah, dal, jangan Hashim. Dasim mengawali kita makan dan minum. Mengawali makan dan minum kalau ada membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan selalu menyebabkan permusuhan antara suami istri. Yang bertengkar di laki bini kenapa? Dasi makan minum kada bismillah. Nah, sapiring makan non dasi minum sapiring sawat cangkir non dasi tidak ada bismillah. Lawan laki bini bakal lahi dasi. Kayak pak guru supaya jangan bakal lahi bawa sembahyang ke jemaah. Kenapa guru waktu di jemaah jangan bakal lahi? Itu jangan pikirkan. 8, matun ini adalah menyebarkan berita bohong. Bullshit, bohong, mengarampok jadi madulin ini. Itu berita bohong itu, membenci para habaib. Masa ilmu seperti itu, ilmu itu memunculkan baik sangka. Hati-hati, bohong semua. Tesisnya ada di sidang juga. Kitab-kitabnya jelas, makamnya ada di Hadramaut. Berarti tanda orang itu kalau anak Hadramaut juga di hati makam orang ada. Nah, itu pangkai gue. Pengikutnya ada juga yang bela-bela cocok bukan pengikut desi semua.
Berarti yang ketujuh Bang, menyebarkan berita bohong atau mendukung orang bohong, sama. Kebohongan didukung, sama semua. Masuk di kelompok ini. Yang kedelapan abiyat, apa kesembilan abiyat, ini syaitan untuk tuan guru. Nah, tuan guru ada syaitannya abiyat, ini paling hebat syaitan. Abiyat mengganggu tuan guru, mengganggu para ulama. Gimana supaya jadi ulama ul ambilin, kada ulama ul amilin. Ambilin juga ambilnya. Belakang ini bermandir kesana orang mau ikam tenang aja, ada jalanan ampaunya tenang jadi. Nah ya ini masuk ambil. Nah lalu Bapak Ibu habis sudah tuh mengganggu semuanya. Terakhir setelah ini kita selesai, syaitan nama kita di ketika kita hendak meninggal dunia. Nah ongak-ongak, nah datang buahnya kayak apa guru, orang tenang meninggal dadakan, nang tak ada ongak-ongak tuh guru. Nama Buddha tadi orang sebutkan itu orang Buddha. Apabila kita dalam keadaan sakaratul maut, ongak-ongak, datang nih buahnya, syaitan yang sebelah kirinya menyerupai waqala wa ansyiru falladhi an yamini ala sifati abi. Syaitan yang sebelah kanannya menyerupai ayahnya. Abah kita datang. Inni kuntu alaika syafiqan walaka muhibban walakin mut ala dini nasara. Hai anakku, abahmu dalam kebaikan, ikam harus lepas agama Islam ini, ikam meninggal dalam keadaan beragama Nasrani. Ini buktinya nah, abah dalam nikmat bahwa khairul adiyan, agama Nasrani itu paling baik agama. Sudah anak buah, ikam lihat sendiri, lihat. Mari lihat si anak maka dia tauhid tadi, pada syaitan mayu abah. Coba pada kuat belajar ilmu tauhid, tolong aku. Sakanya ada berhasil. Ada mungkin ulun pernah belajar tauhid abah. Agama yang paling baik adalah Islam. Ini main hati ini main. Nah kayak kita sembahyang tuh hati kita kemana-mana. Ada lagi lupa, ada lagi apa gitu apa ini. Lalu ada sanggup abahnya, nang menyuruh syaitan tadi menyerupai orang tua, yaitu ayahnya. Datang namanya. Walladhi ala shimali ala surati ummi, lawan ibunya. Yaqul innahu kana batilat. Anakku, ingatkah waktu mama mengandungmu? Walakawi a'un, ingatkah ikam waktu minum dengan air susu mama? Walakah syafa'un syafa'un, ikam menyusu dengan mama? Muat ala dini Yahudi, muat ikam kada ma'asilun abdah beragama Nasrani, kada mau juga beragama Yahudi namanya. Habis-habisan digodanya. Apabila kita kada kuat tauhid mendarah daging di dalam jiwa kita, kada kuat, terlepas, kada sanggup namanya. Datang gurunya, bujur aku murid kuai ini sudah merasakan nikmatnya. Salah satu agama aja nak kau pilih, pokoknya jangan beragama Islam. Pantas pertanyaan malaikat munkar nakir di dalam alam barzah, wa ma dinuka, apa agamamu? Wal islamu dini, Islam itu agamaku. Pantas penentuannya di ketika kita akhir hayat. Semua kita akan menghadapi gangguan-gangguan seperti ini. Maka hadir, jadikan ilmu fikih tauhid tasawuf mendarah daging. Karena apa? Mulut kita belum bisa ada beban lagi. Hati kita, perasaan kita itu akan melawan. Ibarat berandir itu, orang tuh dari hati berandirnya kada kalau diganggu-gugat. Tapi kalau dari mulut kada dari hati, itu bisa berubah-ubah. Namanya disebut munafik. Nah, jaga iman, jaga Islam. Apabila mereka itu Bapak Ibu berhasil, maka mereka pesta ulang. Apabila tidak berhasil, mereka akan disiksa oleh iblis laknatullah. Nah, ibarat mafia, kenapa? Itu kami tembak belum berhasil, ya kan?
Nah, siap-siap amalannya ada. Nah, ini kena minggu ulangan. Nah, ini kena dipoto di HP ya. Nah, mau hendak fotokopi pun kada sempat memfotokopi. Kenapa perlu kan memfotokopi ya? Kasih sibukan. Nah, ini ada amalannya. Mengamalkan ini agar selamat dan husnul khatimah dalam keadaan sakit. Nah, mulai sakit-sakitan apa amalannya? Kemudian menjelang ajal, pina ongak-ongak sudah apa amalannya? Nah, kemudian ini mengamalkan amalan hari-hari, andai kata mati, nah mati husnul khatimah. Nah, ini ada amalannya di sini. Ulun tinggal jalan mal Ustaz Fauzi, mau pengen kada hendak mau fotokopi kan bapak foto anak di HP minggu kena bukain. Nah, itu insya Allah ya cukup sampai sini, jadinya sudah pas. Yang hendak bekerja ulang mau urus dunia kita masing-masing. Nah, ini amalannya pada saat baca sudah gangguan pun sampaikan, tinggal amalan supaya kita kuat fondasi jiwa ini. Insya Allah minggu kayaknya kita sambung membacakan amalannya. Naulul salatan Ustaz Fauzina. Al-Fatihah. Ya Allah, Allahumma anta alaihim wa al-maghdubi alaihim wa al-dhalin. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، اللهم إنا نسألك صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل وحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.